Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ulumuddin. Saya berasal dari prodi PAI 3C. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bab 1, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah buah pengenalan awal. Secara umum, filsafat ilmu seringkali disederhanakan hanya sebagai ajaran tentang metode keilmuan saja. Padahal filsafat ilmu memiliki cakupan yang lebih luas dari itu. Ia tidak hanya membahas cara ilmu dibangun, tetapi juga merefleksikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang lebih luas, seperti apa itu ilmu, apa batasan dari karya ilmiah, dan bagaimana tanggung jawab ilmuwan ditentukan. Poin berikutnya yaitu ilmu dan jenis-jenisnya. Ilmu dan jenis-jenisnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu satu dari luar dan dari dalam. Ya, kita akan membahas yang dari luar dulu. Ini seperti kita melihat sebuah rumah dari luar. Kita bisa melihatnya dari sisi subjektif dan objektif. Nah, setelah kita akan membahas sisi subjektif. Ilmu adalah pengetahuan sistematis yang bersifat pribadi atau milik seseorang. Contohnya yaitu resep seorang koki yang memiliki rahasia yang membuat ahli di bidangnya. Ini adalah pengalaman sistematis dan bersifat subjektif. Yang B yaitu objektif. Ilmu adalah sekumpulan kalimat atau rumusan yang sudah diakui bersama, bukan lagi milik pribadi. Contohnya buku resep masakan yang bisa diakses dan dipelajari oleh siapa saja. Itu artinya kita merujuk pada sekumpulan aturan atau resep yang sudah disepakati banyak orang. Yang kedua, pandangan dari luar. Seperti masuk ke dalam rumah, itu ada dua cara kita terlibat dengan ilmu. Yang A, reseptif, menerima. Ini adalah cara kita bersikap lebih menerima terhadap ilmu. Kita berusaha untuk memperoleh pengetahuan ilmu, dan ini berkaitan dengan filsafat atau ajaran keilmuan. Yang B, aktif, menciptakan. Ini adalah cara di mana kita bersikap lebih produktif. Kita ambil bagian dalam menciptakan dan membagikan ilmu baru. Ya. Yang pembahasan berikutnya yaitu fungsi penting filsafat ilmu sebagai landasan materi. Materi ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu sangat diperlukan karena ilmu-ilmu spesialis seperti fisika, kimia, dan biologi memiliki keterbatasan. Ilmu spesialis tidak bisa menjawab pertanyaan yang lebih umum seperti pertanyaan tentang realitas secara keseluruhan atau tentang manusia secara utuh. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi landasan yang
utuh, holistik bagi pengembangan ilmu. Materi ini menyebutkan 3 landasan utama, yaitu landasan ontologi. Landasan ontologi ini adalah landasan yang mempertanyakan sifat dasar dari apa yang kita pelajari, dengan kata lain tentang apa yang kita teliti. Yang kedua yaitu landasan epistemologi, adalah landasan yang mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dengan kata lain tentang bagaimana kita tahu. Materi ini menekankan bahwa kebenaran ilmiah yang kita dapatkan adalah kebenaran yang tidak mutlak, melainkan bersifat relatif dan sementara. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi, adalah landasan yang mempertanyakan nilai dan tujuan dari pengertian itu sendiri. Ini tentang untuk apa ilmu pengetahuan digunakan dan bagaimana ilmu bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.